Ikut aku ke kota tua yuk, mulai dari perjalanan ke beberapa museum yang ada di kota serta keseruan lainnya. Dimulai dari perjalanan, aku pergi bersama teman-temanku menggunakan KRL pada jam 7 pagi dan sampai sekitar jam 10. Lalu kita keluar dari stasiun Jakarta Kota menuju ke Kota Tua. Kota Tua saat ini masih belum ramai pengunjung. Karena panas, kita sempat mencari tempat duduk yang adem dan juga sekalian sarapan. Lanjut, kita masuk ke Museum Wayang. Sebelum itu, kita melakukan registrasi dulu ya teman-teman. Museum Wayang ini banyak mengoleksi macam-macam wayang, baik wayang domestik maupun wayang atau boneka dari mancanegara. Museum ini memiliki manfaat bagi kita untuk mengenal berbagai koleksi seperti wayang kulit, wayang golek, alat kesenian tradisional ataupun wayang dan boneka dari mancanegara. Tulisan di dinding ini merupakan sejarah bagaimana Museum Wayang pada saat itu. Pada awalnya, Museum Wayang adalah sebuah gereja lama Belanda yang dibangun pada tahun 1640 dan diperbaiki pada tahun 1732. Dan hingga saat ini menjadi Museum Wayang yang diresmikan pada tahun 1975. Koleksi-koleksi wayang tersebut berada tersebar di beberapa koridor Museum Wayang seperti di lantai 2 gedung ini. Terdapat koleksi wayang golek. Salah satu yang terkenal ialah dari Bandung yaitu Cepot. Dan ada juga patung si gale-gale yang bahan dasarnya terbuat dari kayu dan biasanya digunakan untuk ritual penguburan mayat suku Batak. Di lantai 2 bawah terdapat juga wayang revolusi, yaitu figur-figur yang berasal dari pribumi, bangsa Jepang, dan figur bangsa kulit putih. Ada juga figur terkenal yang dijadikan wayang seperti Soekarno dan Si Pitung. Wayang-wayang ini digunakan untuk mendorong rasa nasionalisme dan membakar semangat bagi yang melihatnya. Oh iya teman-teman, hingga saat ini Museum Wayang memiliki lebih dari 5.000 buah wayang loh. Untuk wayang dan boneka dari mancanegara berasal dari negara India, Cina, Belanda, Malaysia, dan Thailand. Dan untuk alat musik tradisionalnya yaitu gamelan. Kita lanjut ke museum selanjutnya yaitu Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini menjelaskan sejarah Jakarta dimulai dari zaman prasejarah dan sejarah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga sekarang menjadi Kota Jakarta. Di sini adalah ruangan yang menjelaskan zaman prasejarah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jakarta sudah dihuni oleh penduduk dari zaman prasejarah yang terbukti dengan ditemukannya barang-barang peninggalan manusia dari zaman tersebut. Zaman prasejarah dikelompokkan menjadi masa bercocok tanam dan masa perundagian. Di masa bercocok tanam ditemukan alat terbuat dari batu, sedangkan zaman perundagian sudah terbuat dari logam. Kita masuk ke ruangan dari Buni ke Jabodetabek. Di sini ada berbagai rempah-rempahan gitu, teman-teman. Lanjut, di tempat ini ada miniatur kursi, kotak penyimpanan, wadah timbangan beras, alat ukur bahan bangunan, batu timbangan, dan alat ukur bata.
Lanjut lagi, sekarang kita ada di lahirnya sebuah kota. Dan sekarang kita akan masuk ke kampung Omelanden. Di sini ada lukisan Van den Para yang katanya jika kita lihat atau berhadapan lurus dengan lukisan tersebut, lalu kita menghadap kanan dan kiri, mata itu seolah-olah menatap ke kita. Kita sekarang berada di Stadhuis. Kita memasuki ruangan yang menjelaskan tentang sejarah VOC di Batavia dulu. Di sini juga ada banyak koleksi barang furnitur antik peninggalan zaman dulu yang disebut bergaya Indies, yaitu kategori karya seni yang dihasilkan di masa Hindia Belanda. Sekarang kita ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Di ruangan ini terdapat jenis-jenis alat dan bahan yang digunakan untuk melukis loh. Sedangkan di sini terdapat jenis-jenis alat dan bahan yang digunakan para seniman untuk membuat keramik. Di lantai atas ini kita akan masuk ke ruangan pameran Raden Saleh Syarif Bustaman dan beberapa lukisan Moi Indi. Moi Indi adalah istilah yang muncul dari abad ke-20 yang menandai keelokan lukisan keindahan alam di Hindia Belanda yang sekarang adalah Indonesia. Sedikit sejarah tentang gedung ini. Gedung ini diresmikan pada 12 Januari 1870. Pada awalnya gedung ini digunakan untuk kantor pengadilan Belanda oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Niger. Lalu sampai masa revolusi, fisik gedung ini dimanfaatkan sebagai asrama militer sampai masa pendudukan Jepang. Pada bagian ini, kita berada pada karya lukisan Heng Antung. Heng Antung adalah seorang pelukis kelahiran kota Manado. Ia bekerja sebagai pelukis di masa Jepang dan kemerdekaan. Heng Antung dikenal tidak hanya seorang pelukis, tetapi juga aktivis struktural dengan penjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1965 sampai 1966. Ada juga lukisan besar ini yaitu karya Dede Eri Supriya.
Bagian ini menampilkan koleksi sketsa museum yang dikumpulkan dari pelukis-pelukis. Dalam konteks seniman, koleksi ini merefleksikan bagaimana seniman melihat sudut-sudut kota di suatu masa tertentu dengan menangkap esensi subjek, bentuk keseluruhan, perspektif, volume gerakan, dan cakupan akan cahaya. Tahukah kamu, seni lukis modern di Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda. Kecenderungan seni rupa Eropa Barat pada zaman itu ke aliran romantisme membuat banyak pelukis Indonesia ikut mengembangkan aliran ini. Di ruangan ini, teman-teman bisa melihat keramik yang berasal dari Asia, Eropa, dan keramik dari kapal-kapal karam. Keramik-keramik ini meliputi berbagai karakteristik, fungsi, dan gaya yang berasal dari Cina, Jepang, Thailand, dan Eropa. Koleksi keramik dari Cina, terutama berasal dari masa dinasti Ming dan Qin, juga tersedia di dalam museum ini. Selanjutnya, di area ini ada keramik-keramik yang berhasil dikumpulkan dari kapal-kapal yang telah karam di dasar laut Indonesia. Koleksi yang paling banyak dilihat oleh turis adalah koleksi harta karun kapal karam. Menurut informasi, ini merupakan koleksi yang sangat bersejarah, bahkan hampir dikirim ke luar negeri oleh orang yang sengaja meraup untung. Selanjutnya, kita masuk ke area kerajinan tanah liat karya pengrajin masa lalu dan masa kini, termasuk tembikar Majapahit. Untuk di area lantai 2 ini merupakan area ragam dan rupa kerajinan tanah bakar Nusantara kuno dan kini. Demikian video jalan-jalan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dadah!